Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen penjualan dengan studi kasus PT Indomarko Adiprima. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Indomarko Adiprima merupakan salah satu unit bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang distribusi consumer product. PT Indomarko Adiprima mendistribusikan mayoritas dari produk Indofood dan juga mendistribusikan consumer produk lainnya seperti non-Indofood ke beberapa area di Indonesia, ke pasar modern, ke pasar tradisional, daerah pinggir jalan, sampai ke daerah pelosok. PT Indomarko Adiprima melakukan pemasaran produk-produk melalui sistem yang terarah dan terpadu. PT Indomarko Adiprima melakukan pemasaran ke toko-toko yang telah menjadi langganan. Yang kedua ada lingkungan perusahaan. Yang pertama internal dan kedua eksternal. Yang pertama internal dibagi menjadi dua. Yang pertama kekuatan yang dimiliki cabang PT Indomarko Adiprima yang dibagi menjadi beberapa bagian lagi seperti produk yang dipasarkan beragam, lebih dari 650 produk. Yang kedua, jaringan distribusi tersebar luas dengan 1030 depo dan stok point. Yang ketiga, jumlah sales force mencapai 2087 orang. Lalu cabang sudah menggunakan SAP yang diintegrasi dengan prinsipal. Lalu posisi kebanyakan depo dan stok point dekat pasar dan pada area strategis. Yang kedua, kelemahan yang dimiliki cabang PT Indomarko Adiprima dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, kompetensi SDM yang dimiliki kurang memadai atau hanya 80% hanya lulusan SMA. Yang kedua, jumlah outlet yang ditangani depo atau stock point masih rendah, hanya 215 outlet atau stock point. Yang ketiga, pengetahuan produk yang dimiliki sales force dan operasional logistik tidak menyeluruh. Yang keempat, training hanya diberikan pada sales force saja dan dengan frekuensi minim. Yang kelima, sistem teknologi informasi antara depo dan stock point terhadap cabang belum online. Yang kedua ada eksternal. Yang pertama, peluang yang dihadapi cabang PT Indomarko Adiprima dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, pangsa pasar yang masih luas, lebih dari 2 juta outlet. Yang kedua, jumlah outlet terutama pada modern market tumbuh pesat. Yang ketiga, kecenderungan masyarakat semakin konsumtif. Yang keempat, banyak prinsipal yang tertarik untuk menyalurkan produk melalui PT IAP. Yang kedua, tantangan yang dihadapi cabang PT Indomarko Adiprima dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, perluasan jaringan distribusi yang dilakukan kompetitor. Yang kedua, agresivitas kompetitor dalam bentuk harga yang bersaing dan promosi yang menarik. Yang ketiga, kenaikan biaya transportasi mencapai 30%. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan semakin ketatnya pengawasan BPOM dan YLKI. Yang kelima, kenaikan harga BBM. Lalu masuk di kasus yang dengan judul gelapkan uang perusahaan untuk biaya pesta pernikahan. Butuh uang untuk bayar utang dan biaya pernikahan adik. Nekat menggelapkan uang perusahaan tempat bekerjanya. Untuk memuluskan aksinya, M bekerja sama dengan salah satu teman perusahaannya yang berinisial N agar dibuatkan orderan fiktif. Dengan orderan itu, M mengambil barang dagangan perusahaan kemudian dijual kembali, tapi uang yang didapatkan tidak disetor ke perusahaan. Meskipun NI ini tidak menikmati uang sepeser pun dari 66 juta lebih milik perusahaan yang digelapkan oleh M, namun NI ini tetap berurusan dengan hukum.
Tersangka NI meskipun tidak menikmati uang perusahaan, namun ia telah membuatkan orderan fiktif sehingga M bisa melancarkan aksinya. Dijelaskan, kedua tersangka merupakan karyawan di PT Indomaret Adi Prima, cabang Godean. Tersangka M merupakan pengantar barang, sedangkan NI ini menginput orderan di perusahaan yang bergerak di bidang distribusi kebutuhan bahan pokok. Awalnya pada 2019 lalu, M meminta NI membuatkan orderan fiktif ke sejumlah toko yang sudah tidak aktif atau pasif. NI ini dimintai tolong karena oleh M dianggap tahu terkait data-data toko yang disuplai oleh perusahaan. Tersangka NI menuruti permintaan M karena jika memenuhi target, NI ini diiming-imingi akan mendapatkan uang intensif dari perusahaan. Selain membuatkan orderan fiktif, NI ini juga menginput order fiktif ke admin perusahaan. Setelah barang berupa mie instan keluar dari gudang, M menjualnya kepada orang lain dengan harga di bawah pasaran, sedangkan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan, tapi digunakan untuk keperluan pribadi seperti bayar hutang dan biaya pernikahan itu. Setelah setahun berhasil membuat 100 kali orderan fiktif, keduanya terbongkar saat manajemen perusahaan melakukan audit internal pada Agustus 2020 lalu dan diketahui mengalami kerugian 66 juta lebih. Perusahaan langsung mencurigai kedua pelaku, melaporkannya kepada Mapolsek Godean. Kedua pelaku mengakui perbuatannya sehingga setelah cukup bukti mereka ditahan. Tersangka M mengaku uang perusahaan sudah dihabiskan untuk biaya hutang sebesar 40 juta dan sisanya untuk pernikahan adiknya. Solusi yang pertama, perusahaan lebih memperhatikan di bagian admin input supply data agar cepat menghapus list toko yang sudah tidak aktif atau pasif. Yang kedua, perusahaan lebih selektif dalam memilih karyawan agar tidak kedepannya mengalami seperti ini lagi. Seperti perusahaan tidak merekrut orang baru dengan cara ada orang dalam, seperti kayak ada teman dari calon karyawan atau yang lain-lain. Kesimpulan dari kasus di atas bisa disimpulkan bahwa tidak ada orang yang dapat dipercaya sepenuhnya karena kejahatan bisa datang kapan aja dan seseorang bisa melakukan apa saja yang berhubungan dengan duit, termasuk kejahatan dalam bekerja. Agar hidup mereka lebih baik tanpa memikirkan resiko yang akan diterima, bekerjalah dengan jujur, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.